hamba Allah yang bernama Qarun. Qarun merupakan sepupu Nabi Musa yang berasal dari keluarga Nabi Yakub. Qarun kecil sangatlah pandai dan baik hati. Qarun sering belajar kitab Taurat bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Qarun juga merupakan salah satu pembaca kitab Taurat terbaik dengan suara sangat merdu pada masa itu. Namun, hidup Qarun sangat miskin. Kesehariannya hanyalah sebagai pengembala domba yang tidak begitu banyak jumlahnya. Begitulah kehidupan Qarun hingga ia dewasa. Ia tetap saja miskin, tidak bertambah kaya meskipun ia taat kepada Allah. Lelah dengan keadaannya yang terus hidup dalam kesusahan, ia pergi menghadap Nabi Musa untuk mengadukan nasibnya. Wahai sepupuku Musa, aku ingin meminta tolong kepadamu. Bisakah engkau berdoa kepada Allah agar ia menjadikan aku orang yang kaya raya? Engkau adalah Rasul kami, doamu pasti dikabulkan oleh Allah. Wahai Qarun, jika aku doakan dan dikabulkan oleh Allah, lalu engkau menjadi orang yang kaya raya, apakah engkau yakin akan tetap beriman kepada Allah? Engkau tahu sendiri bahwa harta yang banyak juga merupakan ujian. Tentu saja Musa, aku akan melimpahkan hartaku dan mengeluarkan zakatnya, dan aku akan membantu agama Allah dengan harta itu. Baiklah Qarun, aku akan memintakan keinginanmu kepada Allah. Setelah kejadian tersebut, Qarun semakin rajin bekerja dan rezekinya semakin lancar. Ternaknya semakin hari semakin banyak. Seakan semua domba betinanya selalu ada yang beranak setiap hari. Dombanya berbulu lebat sehingga bisa dijual. Karena saking sibuknya, Qarun tidak sempat lagi ikut beribadah dan mempelajari kitab Taurat bersama Nabi Musa seperti biasanya. Hai Qarun, ayo kita beribadah bersama dan belajar kitab Taurat dengan Nabi Musa. Maaf sahabat, aku tidak bisa ikut. Aku terlalu sibuk mengurusi ternak-ternakku ini. Aku di rumah aja beribadahnya. Duluanlah. Oke lah, kalau begitu kami pergi duluan ya. Ya, hati-hati ya. Awas jatuh. Itu salam yang lain. Semakin hari, Qarun semakin sibuk. Kemajuan ekonomi hidupnya berkembang sangat pesat. Dari usaha ternak tersebut, akhirnya Qarun sedikit demi sedikit dalam waktu yang singkat, dia menjadi sangat kaya. Kepingan emasnya melimpah ruah, bahkan disimpan dalam banyak peti-peti yang juga terbuat dari emas dan disimpan dalam gudang-gudangnya. Tak terhitung banyak emas, intan, dan berlian yang dimilikinya. Makin hari, Qarun semakin jauh dari Allah. Benar-benar lupa dengan Allah. Dia hanya sibuk dengan kekayaannya. Yang ia lakukan hanyalah menghitungi hartanya yang banyak. Akhirnya aku kaya raya. Miskin lagi. Sepertinya sekarang akulah orang yang paling kaya di negeri ini. Sekarang rumahku paling megah, pelayanku banyak, hartaku melimpah ruah. Aku orang paling hebat di negeri ini. Wahai Tuhan,
aja minta. Aku salah. Kabar Korun yang semakin kaya namun semakin sombong sudah menyebar ke seluruh negeri, termasuk kepada Nabi Musa. Oleh karena itu, Nabi Musa datang menemui Korun untuk memberikan nasihat dengan penuh kelembutan. Assalamualaikum Korun. Siapa? Ini aku Musa. Silakan masuk Musa. Ada apa datang ke sini? Aku datang ke sini untuk mengingatkan engkau bahwa harta yang banyak adalah titipan dari Allah. Gunakanlah hartamu untuk membantu agama Allah, bersedekahlah dan berzakat kepada orang yang tidak mampu agar menjadi berkah. Hah? Enak saja. Aku kerja tiap hari untuk menjadi kaya. Lalu harus dibagi dengan orang-orang miskin pemalas seperti mereka. Aku kaya bukan karena Tuhanmu. Aku juga kaya bukan karena doamu. Aku kaya karena rajin bekerja. Ingatlah Korun, semua yang ada di bumi ini terjadi karena izin Allah. Kalau menjadi kaya, janganlah bersifat angkuh dan kikir seperti itu Korun. Semoga engkau berubah dan Allah mengampunimu. Sudahlah, pergi sana. Semakin hari, Korun semakin kaya. Ia tidak puas begitu saja. Ia merasa sangat ingin menunjukkan kekayaannya kepada semua penduduk. Ia sangat haus pengakuan dari semua manusia bahwa dialah orang terkaya pada saat itu. Hingga akhirnya, dia mengadakan pawai pamer kekayaan keliling negeri. Sebagian hartanya dibawa keliling untuk dipamerkan. Dan yang paling penting adalah pameran kunci emas gudang hartanya yang sangat besar yang harus dipegang oleh para ajudannya yang banyak dan berbadan besar. Perhatian, perhatian. Minggir semua. Buat menggunakan lawan. Wow, hebat banget Korun. Dulu miskin, sekarang jadi orang paling kaya. Iya, aku pengen banget bisa sekaya Korun. Setengah pun udah cukup. Tapi kan sekarang dia jadi malas ibadah. Ya tapi kan dia sudah tidak miskin lagi. Kalau aku yang kaya, pasti aku tetap ibadah. Nggak kayak dia. Belum tentu. Ingat, harta yang banyak juga bisa jadi ujian keimanan dari Allah. Hei Pak, kenapa kalian biarkan orang miskin ini dekat-dekat? Jauhkan, jijik aku. Berilah aku sedikit saja makanan yang kamu miliki. Aku sungguh orang susah. Aku tidak punya pekerjaan. Aku lapar. Enak saja, mau makan ya kerja. Aku mencari hartaku bukan untuk kalian orang susah. Tak tahu malu, datang kemari minta-minta. Dasar pengemis, pergilah. Korun, aku kembali mengingatkan engkau. Janganlah engkau sombong dan janganlah engkau bersifat angkuh dan kikir. Ingatlah bahwa ajab Allah sangat pedih. Terserah aku, mau apa dengan hartaku. Jangan kau sibuk-sibuk menceramahi aku. Aku kaya bukan karena bukan Tuhanmu. Jika kau mau, kau saja yang bersedekah
jangan suruh aku. Hartaku tidak akan dibiarkan sepeser pun mengalir ke mereka yang miskin dan pemalas ini. Semoga Allah mengampuni dan ingat, kesombonganmu akan membawa kehancuran. Sudahlah, aku muak. Pergilah Musa, jangan ganggu-ganggu kesenanganku ini. Pergi sana. Setelah acara itu, Korun beserta pengawal dan dayang-dayangnya kembali ke istananya. Mereka semua tidur untuk beristirahat. Dan Korun bermimpi melihat dirinya di padang pasir, sendirian, kebingungan, mendengar suara pasir berdesir dengan suara Musa berkata, "Kesombonganmu akan membawa kehancuran. Kesombonganmu akan membawa kehancuran. Kesombonganmu akan membawa kehancuran." Keesokannya di istana, Korun berkumpul bersama semua pengawal dan dayang-dayangnya. Seperti biasa, yang Korun lakukan hanyalah menghitung hartanya. Sungguh kesenangan yang luar biasa baginya untuk menghitung, mengalus, dan memandangi hartanya. Di tengah kegiatannya itu, datanglah Nabi Musa untuk memberikan nasihat yang terakhir kalinya. Tuan Korun, ada Musa datang di sini. Udahlah, suruh masuk. Paling juga mau ceramah lagi. Wahai saudaraku Korun, mungkin inilah terakhir kalinya aku datang kepadamu. Sungguh demi Allah bahwa harta juga merupakan ujian. Bertobatlah, gunakanlah hartamu pada jalan Allah, bersedekah, berzakat, dan bantulah orang yang membutuhkan. Bukankah engkau telah berjanji sebelum meminta kekayaan kepada Allah, dan juga aku sudah mengingatkan bahwa harta ini bisa membawamu kepada kehancuran. Sudah Musa, aku sudah bosan dengan ceramahmu. Sudah berulang kali aku katakan, semua kekayaanku ini bukan dari Tuhanmu. Aku kaya karena aku bekerja. Mau kau berdoa tiap hari, mau kau bersujud tiap hari. Kalau aku nggak bekerja, ya aku nggak akan jadi kaya. Nggak mungkin kalau doamu itu aku bisa jadi kaya sendiri tanpa bekerja berleha-leha di rumah. Dan satu lagi, terserah diriku lah semua hartaku ini mau kuapakan. Jangan kau sibuk mengatur aku. Aku tidak peduli dengan semua kata-katamu. Aku sudah muak. Pergilah Musa, aku nggak butuh ceramahmu. Baiklah Korun, tidak ada lagi yang bisa aku katakan. Semoga Allah mengampunimu. Nabi Musa pun pergi meninggalkan Korun. Tak lama setelah itu, bertiuplah angin kencang melanda tanah tersebut. Bumi bergoncang. Semakin lama, semakin dahsyat. Tanah terbelah dan terpisah. Menjadi ketakutan. Para pengawal dan dayang-dayang lalu kocar-kacir meninggalkan Korun. Akan tetapi, Korun yang sangat mencintai hartanya tersebut tidak mau ikut lagi di sana. Korun yang sangat pelit dan sombong itu menyerang kesakitan dan ikut tertelan bumi bersama semua harta-hartanya. Tidak, ada apa nih? Ada apa ini? Kenapa? Kenapa ini? Jangan mau kemana? Semua, pengawalku, dayangku, jangan semua. Tidak, aku. Kejadian itu disaksikan oleh penduduk peristiwa azab yang terjadi. Iya, aku jadi nggak pengen bisa sekaya Korun. Tak ada gunanya.
Aku takut jadi orang sombong dan diajak Allah kayak Korun. Wih, iya, mampuslah Korun. Kali dianya. Iya kan, mampus. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Pada akhirnya, tiadalah berguna harta Korun yang ia sayang dan ia banggakan. Semua hanya titipan Allah dan kembali